Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS tema 2 ya, semua mata pelajaran yang ada di tema 2. Kelas 4 SD semester ganjil, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, kita mulai dari soal tema 2 muatan bahasa Indonesia ya, dari nomor 1 hingga ke nomor yang ke-6. Soal yang pertama, langkah awal dalam menemukan gagasan pokok pada teks visual adalah A. Menuliskan kalimat utama, B. Membaca teks yang ada pada media, C. Mengamati media yang disajikan dengan saksama, D. Menyusun kerangka karangan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, mengamati media yang disajikan dengan saksama. Kemudian soal yang kedua, ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut A. Ide pokok, B. Intisari, C. Ringkasan, D. Gagasan penjelas. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut ide pokok. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari sebuah paragraf. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Gagasan pokok yang sesuai dengan gambar di bawah adalah A. Lagi bersantai menonton TV, B. Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, C. Pak Tono menyetel radio, D. Pak Tono duduk di kursi. Nah, tentu jawaban yang paling tepat adalah B ya, manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi gagasan pokok sesuai pada gambar. Kita lanjut ke soal yang keempat. Gagasan pokok yang sesuai dengan teks visual tersebut adalah, perhatikan ada gambar di sana. A. Untuk mendapatkan listrik harus bayar iuran. B. Sumber energi dapat digunakan sesuka hati. C. Menghemat air merupakan kewajiban. D. Penggunaan listrik dengan bijak. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, penggunaan listrik dengan bijak itu sangat sesuai menjadi gagasan pokok dari gambar tersebut. Kita lanjut ke soal yang kelima. Teks yang berisi ketentuan atau perintah untuk membuat atau melakukan sesuatu disebut A. Teks ringkasan, B. Teks petunjuk, C. Teks himbauan, D. Teks anjuran. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, teks petunjuk. Kemudian soal yang keenam, gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu disebut A. Poster, B. Majalah, C. Koran, D. Buklet. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A. Poster. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal tema 2 muatan PPKN ya, dari soal 7 hingga ke soal yang ke-12. Soal yang ke-7, segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang disebut A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, D. Kemampuan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan hak. Kemudian teman-teman, soal yang ke-8, segala sesuatu yang harus kita lakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, D. Kemampuan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan kewajiban. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Contoh hak anak di dalam rumah adalah A. Belajar dengan rajin, B. Menghormati orang tua, C. Membantu pekerjaan orang tua, D. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, hak anak itu termasuk mendapat kasih sayang dari orang tua. Jadi jawabannya D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10.
Contoh kewajiban manusia terhadap penggunaan listrik adalah A. Melarang penggunaan listrik, B. Menghemat pemakaian listrik, C. Tidak memakai listrik sama sekali, D. Menyalakan lampu hanya pada siang hari. Nah, tentu jawaban yang benar adalah ya B. Kewajiban kita yaitu menghemat pemakaian listrik. Oke teman-teman, terlanjut ke soal yang ke-11. Berikut ini yang bukan merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menghemat kertas, yaitu A. Teliti saat menulis, B. Menggunakan kertas ketika benar-benar diperlukan, C. Meminta kertas dari orang lain, D. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Meminta kertas dari orang lain bukan merupakan cara menghemat kertas. Kemudian soal yang ke-12. Salah satu contoh hak kita terhadap lingkungan hidup adalah A. Menikmati udara bersih yang bebas polusi, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Mengurangi penyebab polusi, D. Memperindah lingkungan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Menikmati udara bersih yang bebas polusi merupakan contoh hak kita terhadap lingkungan hidup. Kemudian kita lanjut ke soal tema 2 muatan IPA dari nomor 13 hingga ke 18 ya. Soal yang ke-13, sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah A. Bulan, B. Batu bara, C. Matahari, D. Tumbuhan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Matahari. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Kegiatan nelayan seperti pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari penggunaan energi A. Air, B. Buatan, C. Kimia, D. Matahari. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Contoh penggunaan energi matahari. Kemudian soal yang ke-15. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya alam, C. Sumber daya listrik, D. Sumber penghasilan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, ya, yang dapat kita manfaatkan atau yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-16. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk A. Mengeringkan tanah, B. Menyuburkan tanah, C. Mencegah polusi, D. Berfotosintesis. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Berfotosintesis. Kemudian teman-teman, soal yang ke-17. Berikut yang termasuk sumber energi alternatif yaitu A. Emas, intan, dan pasir, B. Batu bara, gas alam, dan platina, C. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara, D. Arus air, sinar matahari, dan angin. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Arus air, sinar matahari, dan angin itu merupakan sumber energi alternatif. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Perubahan energi yang sama terjadi pada alat nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Nah, jika kita perhatikan, gambar 1 itu adalah rice cooker. Itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kipas, energi listrik menjadi gerak. Kalau nomor 3, oven, ya, atau pemanggangan listrik, itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, jika kita perhatikan lagi gambar keempat, itu adalah televisi. Nah, tentu televisi itu perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan juga energi bunyi, ya. Jadi teman-teman, tentu jawaban yang benar adalah
B 1 dan 3 ya, sama-sama perubahan energi listrik berubah menjadi energi panas. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal tema 2 muatan IPS dari soal 19 ke 24 ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu A. tembaga, B. batu bara, C. tumbuhan, D. minyak bumi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C. tumbuhan. Jadi tumbuhan teman-teman salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa selain tumbuh-tumbuhan? Ada hewan ya, ada air, ada tanah, ada udara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-20. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan dinamakan A. bioetanol, B. biodiesel, C. biogas, D. biologi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, biogas. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-21. Energi alternatif yang dihasilkan dari ketela pohon atau singkong adalah A. biogas, B. biodiesel, C. biodegradasi, D. bioetanol. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, yaitu energi alternatif bioetanol. Kemudian teman-teman, soal yang ke-22. Berikut ini yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah A. rotan sapi singkong, B. emas kelapa sawit karet, C. tembaga sagu gas alam, D. minyak bumi batu bara besi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, minyak bumi, batu bara, dan besi adalah contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kita lanjut ke soal yang ke-23. Bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan disebut A. bahan bakar minyak bumi, B. pertamax, C. bahan bakar bio, D. bensin. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut bahan bakar bio. Kita lanjut ke soal yang ke-24. Tanaman bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat dijadikan menjadi bahan bakar A. gas bumi, B. biogas, C. bioetanol, D. biodiesel. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, biodiesel. Oke teman-teman, kita lanjut soal tema 2 muatan SBDP ya, dari nomor 25 hingga ke soal yang terakhir 30. Suatu bunyi yang memiliki getaran yang teratur disebut A. nada, B. irama, C. birama, D. notasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan nada. Kemudian soal yang ke-26. Selain tinggi rendah nada, kita juga harus memperhatikan tempo dalam lagu. Jadi tempo adalah A. cepat atau lambatnya sebuah lagu, B. panjangnya sebuah lagu, C. ketukan pada lagu, D. lirik sebuah lagu. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, cepat atau lambatnya sebuah lagu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-27. Sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah ketukan pada bagian ruas lagu disebut A. irama, B. birama, C. nada, D. notasi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B. birama. Jadi birama ini adalah sebuah tanda yang menentukan jumlah ketukan pada ruas lagu. Oke teman-teman, soal yang ke-28. Birama 2/4. Berarti dalam satu birama terdapat A. 4 ketukan, B. 2 ketukan, C. 1 ketukan, D. 3 ketukan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, terdapat 2 ketukan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-29. Allegro, allegrato, allegrissimo, presto, prestissimo,
dan vivace adalah jenis tempo A. Lama, B. Cepat, C. Sedang, D. Lambat. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu jenis tempo cepat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-20. Lagu yang bersifat cenderung sedih dan kurang semangat memiliki tangga nada A. Diatonis minor, B. Pentatonis, C. Selidro, D. Diatonis mayor. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, diatonis minor. Jadi, tangga nada diatonis minor ini biasanya cenderung bersifat sedih ya, sedih kurang semangat. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel kakak ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.